Permisi Mbak Maya, maaf banget saya harus ganggu jualannya sebentar. Ini ada hal penting yang harus saya sampaikan sekarang juga. Iya Pak pemilik, ada apa ya? Ada masalah sama uang sewa yang saya transfer kemarin. Kan udah lunas buat 3 bulan ke depan Pak. Bukan soal uang sewanya Mbak, ini surat dari Dinas Tata Kota baru aja turun 1 jam yang lalu. Ternyata lahan tempat toko kelontong dan lapak Mbak ini masuk dalam zona hijau sengketa. Aduh, bener-bener ya. Pagi-pagi yang cerah, udara lagi seger-segernya. Kok langsung rusak begini sih atmosfernya? Pemandangan komplek elit ratusan juta rupiah langsung anjlok kastanya. Selamat pagi Bu Maya, maaf banget kalau kehadiran saya pagi-pagi begini agak ganggu waktu nyiram tanamannya sebentar. Udah dibilangin berkali-kali sepeda butut karatan begini jangan sampai sering-sering dibiarin bebas keluyuran lewat depan rumah aku. Bikin polusi suara, ganggu ketenangan, sama ngerusak pemandangan tahu nggak? Saya minta maaf Bu. Oh ya, barangkali Bu Maya atau mungkin suaminya di dalam rumah mau sekalian pesen kopi hitam atau susu anget buat temenin sarapan pagi ini. Kopi? Kamu barusan nawarin aku kopi sasetan pinggiran jalan begitu? Aduh, Pak Jaya, denger ya baik-baik biar kamu paham. Lambung aku ini dari lahir cuma cocok sama kopi yang bijinya dipetik langsung dari perkebunan luar negeri. Wah, jauh juga ya Mbak. Saya belum selesai ya ngomongnya. Kopinya diproses pakai mesin miliaran dan secangkir harganya itu bisa buat beli seluruh modal jualan kamu plus sepedanya sekalian buat sebulan. Selain jauh, mahal juga ya Mbak kopinya. Jadi tolong ya, gak usah nawarin dagangan yang enggak-enggak ke aku. Malu-maluin aja. Oh begitu ya Bu Maya. Ya maaf kalau saya lancang, saya nggak tahu. Iya gitu. Ya nggak apa-apa kok Bu, namanya juga usaha. Saya cuma nawarin aja ke warga kompleks ini. Siapa tahu kan Bu Maya lagi pengen ngerasain yang anget-anget instan pagi ini. Ya nggak perlu nunggu lama bikinnya. Nggak bakal pernah pengen Pak, sampai kapanpun nggak bakal. Lagian ya, aku tuh heran deh sama kamu. Dari tahun lalu pas aku pertama kali pindah ke komplek ini, sepeda kamu ya itu-itu aja. Rombong jualan kamu yang modelnya begitu-begitu aja. Baju kamu juga nggak ganti-ganti. Memangnya kenapa ya Bu? Apa kamu nggak bosen ya? Seumur hidup jalannya di tempat terus kayak undur-undur. Apa nggak ada kepikiran gitu buat maju? Bagi saya yang penting konsisten Bu. Hasilnya sedikit yang penting cukup buat makan sehari-hari dan nggak ngutang ke orang lain. Aduh Pak, hari gini kok prinsipnya cuma cukup buat makan. Kuno banget tahu nggak? Makanya hidup kamu nggak bakal berkembang kalau cara pikirnya sekecil itu. Mendingan kamu cari aja kerjaan lain deh yang jauh lebih bergengsi. Setiap orang kan punya jalan rezekinya masing-masing Bu Maya. Uang banyak kalau nggak berkah juga percuma Bu, cepet hilangnya. Wah, bilang aja kamu itu emang males mikir dan gak punya modal buat buka usaha yang gedean. Makanya bawa-bawa alasan berkah sama takdir. Iya Bu Maya, saya permisi duluan ya Bu. Selamat pagi, semoga dagangan butik Bu Maya hari ini laris manis dan selalu berkah ya Bu. Mari. Dasar, awas aja ya kalau dibikin lingkungan rumah aku jadi kumuh karena suaranya sepeda itu. Aduh, panas banget ya siang ini. Untung tadi aku kesini naik mobil dulu sebentar. Kalau jalan kaki bisa belang nih kulit perawatan aku. Lagi pada ngobrolin apa sih? Seru banget tampaknya. Ini loh Bu Maya lagi ngomongin arisan komplek bulan depan. Bu Maya makin berkilau aja ya perhiasannya, baru lagi ya itu. Kelihatan aja deh Bu Endang. Iya nih, baru dibelikan suami aku kemarin pas jalan-jalan ke mall. Ya begitulah kalau punya bisnis butik yang lagi maju, uang mengalir terus. Makanya aku tuh suka kasihan. Rat, maksudnya gemes kalau lihat orang yang gak punya ambisi hidup.
Maksudnya gimana, Bu? Ya lihat aja tuh tetangga sebelah rumah aku. Hari gini zaman udah maju, masih aja betah jualan kopi keliling pakai sepeda tua begitu. Panas-panasan, kehujanan, cuma demi dapat duit receh seribuan. Tiap kali aku lihat dia lewat, aku selalu mikir, ini orang otaknya dipakai di mana ya? Kok betah banget hidup susah? Tapi Bu Maya, kasihan juga Pak Jaya kan sebatang kara. Yang penting dia nggak minta-minta dan tetap jujur jalanin usahanya. Jujur sih jujur, Bu Endang. Tapi kalau emang nggak pakai otak, ya bakal begitu terus sampai tua. Hidupnya nggak bakal pernah berubah. Percaya deh sama aku. Nanti pas udah sakit-sakitan, baru bingung, nggak punya tabungan. Makanya kalau mau sukses, itu ya tiru aku. Punya usaha gede, bukan modal goes keliling komplek dari subuh sampai maghrib. Tapi hasilnya jong. Seburuk itu ya pekerjaan saya di mata Bu Maya, padahal kan kerjaan saya ini halal dan tidak merugikan orang lain. Aduh, saya duluan ya ibu-ibu. Di sini terlalu panas, saya nggak mau nanti kulit saya jadi kusam. Mahal perawatannya. Halo, selamat sore Pak Andra. Ada apa nih mendadak telepon? Mau nambah pesanan baju buat butik cabang baru Bapak ya? Selamat sore Ibu Maya, maaf sebelumnya saya langsung saja. Iya Pak, silahkan. Saya menghubungi untuk menginfokan kalau pihak kami memutuskan untuk menarik seluruh modal dan membatalkan kerjasama produk fashion bulan ini. Bentar Pak Andra, ini nggak salah dengar, bercanda ya? Kami tidak bercanda Bu Maya. Kontrak kita kan masih jalan 3 bulan lagi Pak. Lagian semua bahan kain sutra impor udah terlanjur aku pesen dan diproduksi massal sama konveksi. Manajemen kami menemukan ketidaksesuaian laporan finansial dan kualitas dari pihak Ibu akhir-akhir ini. Surat resmi pembatalan dan detail dendanya sudah dikirim ke email Ibu. Kami pamit, selamat sore. Pak Andra, tunggu dulu Pak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Halo? Apa ini? Kenapa mendadak banget? Ini gawat. Aku bisa bangkrut. Aku nggak mau jadi miskin. Kenapa bisa barengan semua begini sih? Impostor utama narik modal, mitra bisnis pada mutus kontrak sepihak. Sekarang butik sepi total, nggak ada pemasukan sama sekali minggu ini. Sementara tagihan sewa gedung sama gaji karyawan minggu depan udah harus dibayar. Uang di rekening aku bahkan nggak cukup buat bayar setengah dari operasional bulan ini. Kalau sampai besok nggak ada keajaiban, aku harus cari pinjaman kemana? Gengsi aku mau ditaruh di mana kalau orang-orang komplek tahu bisnis aku lagi hancur. Ya Tuhan, aku bener-bener nggak tahu harus gimana sekarang. Aku bener-bener buntu. Hei, udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Mari kita antarkan pesanan. Bu Maya kenapa nangis? Banyak utang ya, Bu? Diam kamu, saya lagi banyak masalah. Kepala saya lagi pusing. Kamu jangan bikin saya tambah pusing. Saya nggak ada maksud buat bikin Bu Maya pusing. Saya cuma nanya kok. Oh iya, ini pesanan Bu Maya. Kapan saya beli basreng dan keripik kaca? Saya nggak pesan itu. Kamu jangan nipu saya ya. Siapa yang nipu? Bu Maya sendiri yang pesen beberapa hari yang lalu. Belinya online. Yang waktu itu saya bilang belinya tinggal tap gambarnya di layar. Gitu, udah sekarang bayar cepat. Saya nggak mau bayar, nggak punya uang. Bu Maya, jangan kabur kamu, bayar dulu, Bu. Bisa-bisanya ya dia nipu saya. Awas aja ya, akun dia saya blok biar gak bisa pesen basreng dan keripik kaca saya lagi. Jadi gimana Mas? Semua berkasnya udah lengkap kan? Gak ada masalah lagi kan sama status Riko itu? Tolong banget proses penjualannya jangan ditunda-tunda lagi.
Cara legalitas sih udah aman semua Bu Maya, surat-suratnya lengkap atas nama Ibu sendiri. Tapi mohon maaf sebelumnya Bu, harga yang Ibu minta di awal itu agak susah kalau mau laku dalam waktu 3 hari. Pasaran di daerah situ lagi turun Bu. Mas, aku udah gak mikirin nyari untung lagi sekarang. Aku turunin harganya deh. Asal pembeliannya mau bayar tunai minggu ini juga. Aku bener-bener butuh uang ya buat tutupin utang operasional butik dan bayaran pasangan beberapa karyawan yang terpaksa aku lepas. Kalau nggak dibayar sekarang aku bisa dituntut, Mas. Oh, kalau harga Ibu turunin sekitar 20% dari harga normal, kebetulan banget kemarin ada investor lokal yang nyari ruko di daerah situ. Dia nyari yang sistemnya cash keras alias bayar tunai tanpa cicilan bank. Ya udah, Mas, lepas aja ke dia. Tolong langsung hubungi orangnya sekarang ya. Biar nanti juga kita urus akte jual belinya ke notaris. Biarpun itu ruko kesayangan aku, yang penting nama baik aku selamat dulu sekarang. Baik Bu. Ayo ibu-ibu, dilihat-lihat dulu baju anaknya. Ini bahannya adem banget, cocok buat dipakai harian. Harganya murah aja kok. Diskon khusus buat hari pertama buka toko. Mbak, kalau baju ini bahan kaosnya melar enggak pas dicuci? Boleh kurang lagi enggak harganya? Kalau boleh, aku ambil 2 nih. Bisa melar dikit kok Bu, tapi nggak bakal melar banget. Ya udah, khusus buat ibu aku kasih potongan Rp5.000 deh. Yang penting hari ini laris manis Bu. Permisi Mbak Maya, maaf banget saya harus ganggu jualannya sebentar. Ini ada hal penting yang harus saya sampaikan sekarang juga. Iya Pak pemilik, ada apa ya? Ada masalah sama uang sewa yang saya transfer kemarin. Kan udah lunas buat 3 bulan ke depan Pak. Bukan soal uang sewanya Mbak, ini surat dari Dinas Tata Kota baru aja turun 1 jam yang lalu. Ternyata lahan tempat toko kelontong dan lapak Mbak ini masuk dalam zona hijau sengketa. Dan besok pagi area ini mau digusur total buat pelebaran jalan. Ini uang sewa Mbak, saya kembalikan utuh. Hah? Digusur besok pagi? Tapi Pak, saya baru aja nata barang dagangan saya hari ini. Saya baru dapat pembeli pertama saya. Kenapa mendadak banget begini? Saya harus pindah kemana lagi dalam semalam Pak? Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa Mbak, surat perintahnya udah mutlak. Mohon maaf ya Mbak, sore ini juga barang-barangnya harus udah dikemas semua. Masih apa lagi ini ya Tuhan? Kenapa semuanya jadi sulit? Mungkin ini ujian buat kamu Mbak. Nasi goreng gila 1 sama nasi goreng biasa 1 ya Mas. Ditunggu sebentar ya, antreannya tinggal 1 porsi lagi selesai kok. Iya Mbak Maya, yang pedes banget ya punya saya. Jangan lama-lama, udah lapar nih. Siap Mas, langsung saya buatkan spesial. Aduh, astaga, kok langsung badai begini sih? Mas, tolong bantu pegangin terpalnya dong. Wah, nggak bisa Mbak, anginnya kenceng banget ini. Mending kita neduh ke toko seberang aja. Yuk, kabur. Kenapa gagal lagi? Kenapa setiap kali aku berusaha keras buat bangkit selalu dihancurin kayak gini? Apa dosa aku terlalu besar sampai buat nyari uang makan besok aja susah ini? Kenapa engkau nggak kasih aku kesempatan sedikit aja ya Tuhan? Bu Maya, sini deh, gabung sini. Kebetulan banget lewat sini. Bu Maya udah tahu belum kabar paling heboh di komplek kita minggu ini?
Kabar apa ya Bu Endang? Ramai banget tampaknya di depan ruko lama aku ini. Itu loh, lihat deh papa namanya, Kedai Kopi Jaya. Kita semua bener-bener gak nyangka ternyata pembeli misterius yang beli ruko Bu Maya secara tunai beberapa bulan lalu itu Pak Jaya, penjual kopi keliling sepedanya butut itu loh. Hah? Pak Jaya? Penjual kopi yang rumahnya di sebelah aku dulu? Iya Bu, siapa lagi coba penjual kopi keliling di komplek kita yang namanya Pak Jaya. Ternyata dia bertahun-tahun menabung dari hasil jualan kelilingnya. Terus racikan kopi buatannya viral banget di medsos sampai investor pada ngajak kerjasama. Sekarang dia jadi bos besar, tahu rukonya ada di mana-mana. Bener-bener ya, roda kehidupan itu berputar banget. Dulu di atas, sekarang bisa di bawah. Begitu juga sebaliknya sama kamu. Dulu di sudut itu tempat aku naruh menekin dengan gaun paling mahal. Di sana tempat aku biasa duduk sambil sombongin kekayaan aku ke teman-teman sosialita. Sekarang semuanya berubah total. Ruko ini malah jadi ladang rezeki buat Pak Jaya. Orang yang tiap hari aku tertawain di depan umum. Orang yang aku bilang hidupnya nggak bakal pernah berubah. Ternyata ucapan aku dulu itu berbalik ke diri aku sendiri. Hidup Pak Jaya emang berubah jadi sukses banget. Sementara hidup aku yang jalan di tempat malah merosot sampai ke dasar. Itu kok kayak Bu Maya ya, tapi penampilannya beda banget. Ah, mungkin bukan. Kenapa aku dulu bisa sejahat itu ya? Kalau waktu bisa diputar balik, aku bener-bener gak mau jadi Maya yang sombong kayak dulu. Aku malu banget, bener-bener malu. Selamat sore Bu Maya, kebetulan saya tadi lewat area taman dan lihat Bu Maya lagi duduk sendiri di sini. Ini ada kopi hangat dari kedai, silakan diminum Bu, mumpung udaranya lagi agak dingin sore ini. Pak Jaya, nggak usah repot-repot Pak. Aku bener-bener nggak pantas nerima kebaikan dari Bapak. Aku merasa nggak punya muka buat natap Bapak sekarang. Loh, kenapa bicaranya begitu Bu Maya? Kita kan tetangga dari dulu, nggak ada yang repot kok, cuma secangkir kopi aja. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya Pak. Aku bener-bener menyesal. Dulu mulut aku jahat banget sama Bapak. Aku sering ngehina pekerjaan Bapak, ngatain sepeda Bapak, bahkan bilang hidup Bapak nggak bakal berubah. Tapi sekarang Bapak malah sukses dan aku malah kehilangan semuanya. Bapak pasti puas kan lihat kondisi aku yang hancur begini. Astagfirullah Bu Maya, demi Allah saya nggak pernah punya pikiran dendam atau puas lihat orang lain kesusahan. Semua ucapan Bu Maya yang dulu udah lama banget saya lupain dan saya maafkan. Kehidupan itu kan rahasia Tuhan Bu. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah untuk belajar sesuatu. Oh ya, kebetulan banget kita ketemu di sini. Saya dengar dari Bu Endang kalau Bu Maya lagi cari kerjaan tetap ya. Iya Pak, aku lagi butuh pekerjaan apa aja buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Tapi emangnya kenapa Pak? Di kedai utama saya yang baru buka itu posisi manajer operasionalnya masih kosong. Saya butuh orang yang teliti, berpengalaman ngurus bisnis dan paham soal manajemen keuangan. Saya rasa Bu Maya orang yang tepat karena dulu sukses kelola butik besar. Kalau Bu Maya berkenan, besok Bu Maya bisa mulai kerja di sana. Soal gaji dan fasilitas nanti kita bicarakan baik-baik di kantor. Bapak mau bantu aku. Setelah semua hinaan yang aku kasih ke Bapak dulu, Bapak malah tawarin aku posisi penting di kedai Bapak. Kenapa Bapak baik banget sama aku Pak? Aku bener-bener ngerasa gak pantas. Tiap orang berhak dapat kesempatan kedua Bu Maya. Anggap aja ini jalan dari Tuhan buat kita saling bantu sebagai tetangga. Besok saya tunggu di kedai ya Bu.
lambung aku cuma cocok kopi mahal. Sampai tua juga hidup kamu bakal segini-gini aja. Nggak bakal berubah, nggak modal, cuma bisa gowes pada butut. Ini adalah ajaib batin yang paling menyiksa buat kesombongan aku. Tuhan gak cuma ngambil harta aku dalam sekejap, tapi Tuhan juga ngunci setiap jalan usaha yang aku bangun. Setiap kali aku merasa usaha baru aku mau berhasil instan, itu juga semuanya dihancurkan lewat bencana dan kegagalan yang gak masuk akal. Aku dipaksa ngerasain gimana sakitnya dihina, gimana perihnya nahan lapar, dan gimana beratnya nyari uang 1.000 rupiah di jalanan. Hal-hal yang dulu selalu aku remehkan dari Pak Jaya, ini hukuman buat mata hati aku yang udah ketutup sama kemewahan dunia. Ampun ya Tuhan, ampuni hamba yang penuh dosa dan kesombongan ini. Aku janji bakal berubah, tolong cabut ajaib batin ini ya Tuhan. Aku bener-bener gak kuat lagi kalau harus hidup dalam kutukan kesombongan aku sendiri. Ampun. Nah, buat bagian pramusaji, tolong nanti kalau ada pelanggan yang datang langsung disambut dengan senyum ya. Jangan pernah beda-bedain pelanggan dari penampilannya. Siapapun yang datang ke sini, mau naik mobil mewah atau cuma jalan kaki, harus kita layanin dengan rasa hormat yang sama. Paham semuanya? Paham Bu Maya. Oke, bagus. Yuk mari kita siap-siap buka kedainya. Semangat kerjanya ya hari ini. Dari badai hidup yang hancur lebur kemarin, aku akhirnya paham satu hal berharga. Harta, mobil, dan semua kemewahan fisik itu cuma titipan sementara yang bisa diambil kapan aja dalam kedipan mata kalau Tuhan mau. Tapi rasa hormat, ketulusan, dan cara kita memperlakukan sesama manusia adalah nilai abadi yang bakal menjaga kehormatan kita yang sesungguhnya. Aku bersyukur dapat hidayah lewat ujian ini, dan aku belajar arti rendah hati yang sesungguhnya dari seorang Pak Jaya.